Oke guys, di video sebelumnya gue udah ngebahas operator matematis untuk perhitungan perkalian, pembagian, pertambahan atau penjumlahan, pengurangan, dan juga modulus. Pada video kali ini gue bakal ngebahas operator matematis yang lain seperti sama dengan, tidak sama dengan, dan juga and, or, dan kemungkinan bisa sampai if else gitu ya. Tergantung nanti apakah sampai if else itu udah 15 menit atau belum gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kemarin atau di video sebelumnya gue udah ngasih latihan buat kalian untuk melakukan perhitungan bangun datar menggunakan operator-operator yang udah gue kasih gitu, yang udah gue pelajarin dan udah gue kasih juga ke kalian di video kemarin. Nah, gue ada dua cara untuk ngeprint perhitungan bangun datar itu. Misalnya kita kasih contoh aja perhitungan bangun datar luas persegi gitu. Nah, perhitungan luas bangun datar persegi. Nah, kita bisa langsung print di sini. Persegi K sama dengan kita kasih operator plus untuk menghubungkan string dengan variabel atau tipe data dan seterusnya. Kalau kita print di sini, misalnya kita ini, kita jalanin. Dia akan keluar 100. Oke. Nah, cara kedua itu masukin angka 10-nya di variabel gitu. Misalkan kita pakai tipe data double S sama dengan 10. Nah, kenapa gue pakai tipe data double, kenapa nggak integer? Ketika nanti kita masuk ke materi buffer reader atau scanner untuk input data di terminal atau di konsol, kita pasti akan mau nyoba perhitungan koma gitu atau perhitungan desimal. Kalau pakai integer dia pasti akan error. Kalaupun nggak error, mungkin akan diberatkan ke atas atau ke bawah gitu, sesuai dengan matematisnya. Misalkan desimalnya di atas 0,5 gitu ya, pasti ke atas. Kalau misalkan di bawah 5 ya pasti ke bawah. Kayak gitu. Nah, mending ke double aja biar pertama nggak error, yang kedua kita nggak ribet lah gitu untuk ngelihat flow si codingannya ini. Nah, oke, misalkan ini 10. Nah, kenapa ini dia 10 itu error gitu? Kita kasih koma 0 aja di sini. Nah, itu nggak masalah, atau kita 10 gini juga nggak masalah. Harusnya sih nggak masalah ya. Kita coba S dikali S. Sorry, untuk perhitungannya bisa di sini. Terserah, bebas sih untuk perhitungan karena kan ini masih sama ya. Jadi satu variabel itu buat dihitung ke variabel itu lagi gitu. Jadi mestinya nggak perlu, mestinya nggak perlu buat variabel untuk perhitungan, yang cuma biar best practice dan juga gampang gampang dibaca codingannya, lebih baik kita buat variabel perhitungan. Misal S dikali S. Ini misal aja. Nah, berarti di sini kita nggak perlu S kali S lagi. Tinggal masukin perhitungan. Kita coba print apakah error. Harusnya sih enggak. Error. Incompatible in 10,5. Nah, misal 10,5 kita coba. Nah, keluar nih. Kalau 10,0 gimana gitu. Coba 10,0. Coba ya. Kita clear dulu. Nah, 100 sama aja gitu. Jadi sebenarnya apakah hitung nama variabel atau variabel yang kita gunakan pengaruh di sini? Sebenarnya untuk secara perhitungan enggak. Tapi biar codingannya lebih rapi aja gitu. Oke, lanjut perhitungan segitiga sekarang.
perhitungan segitiga. Perhitungan segitiga. Ini gua komen aja biar kita nggak pusing juga. Oke, di segitiga itu pasti rumusnya adalah 0,5 dikali alas dikali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2, ya kan. Nah, kalau di Java atau di codingan bahasa pemrograman yang lain, itu sebenarnya bebas mau pakai double mau pakai integer. Cuma sekali lagi karena ini 1/2 atau 0,5, mending kita pakai double biar aman. Oke, sekarang kita coba double alas sama dengan 10,0. Misal untuk tinggi double tinggi ya 5 boleh sih, 5,0. Nah, oke, kita coba ya. Ini baru cara pertama nih, langsung dibagi 2. Kita clear dulu, kita jalanin. Nah, 25. Nah, ada cara kedua. Cara keduanya gimana? Ini gue tulis dulu cara pertama. Nah, cara keduanya, perhitungan kedua, nah, bisa dikali 0,5 gitu. Misal ini misal aja. Nah, kita print di bawah. Perhitungan kedua. Nah, kita coba, kita clear dulu. Kita coba. Nah, sama hasilnya. Gitu. Ada 2 cara gitu untuk perhitungan segitiga. Yang tadi gue bilang juga di rumus pun juga banyak variasinya. Yang penting hasil outputnya itu sama gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan ketiga atau materinya, yaitu masalah atau tentang operator matematika seperti sama dengan dan tidak sama dengan, lalu juga operator untuk and dan or, dan kalau bisa nanti kemungkinan akan sampai if dan else gitu. Tapi feeling atau kayaknya sih gue bakal berhenti di operator matematika lanjutannya aja biar nggak kepanjangan videonya. Oke, kita buat pertemuan ketiga Java. Oke, ini udah kebuat, tinggal public static void main. Oke, seperti yang biasa gue bilang, ini gue pakai AI ya, jadi biar otomatis dan gue gak banyak ngetik. Oke, di operator matematika itu ada sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan, sama dengan 3 kali, and dan or, dan falsy atau truth, dan falsy sebenarnya. Nah, gue jelasin dulu satu-satu. Sama dengan itu biasanya digunakan dalam pendeklarasian variabel, biar si variabelnya itu bisa nyimpen data. Oke. Yang kedua itu tidak sama dengan itu maksudnya adalah yang nggak sama dengan, misalkan apakah 3 tidak sama dengan 2, nah itu pasti hasilnya true. Kalau 2 sama dengan 2, nah pasti hasilnya true. Kalau 3 tidak sama dengan 2 itu true, tapi kalau 2 tidak sama dengan 2 itu false. Logikanya kayak gitu. Nah, untuk penyamaan kayak tadi yang gue bilang kayak 3 sama 2, 2 sama 2 dan seterusnya, itu pakai sama dengan yang ini. 2 ini nih. Bedanya apa? Kalau yang 2 ini nih, yang cuma 2 sama dengan ini, dia nggak ngecek tipe datanya. Misalkan 2-nya string. Nah, 2 yang satu lagi tuh integer, dia nggak akan ngecek untuk tipe datanya. Tapi kalau sama dengannya 3, dia akan ngecek sama tipe datanya. Terus untuk and dan or ini sama falsy itu bakal gue jelasin nanti setelah sampai if else mungkin, kalau sampai gitu ya. Oke, misal
integer sama dengan A, integer sama dengan B. Nah, ini sama dengan pasti dipakai di variabel gitu untuk menyimpan data. Kenapa sih nggak pernah dipakai di if else gitu? Karena nggak best practice. Yang tadi gue bilang, karena sama dengan satu doang itu ya buat nyimpen data di variabel gitu. Jadi eh, nggak best practice kalau dipakai di if else gitu. Oke, ya ini seperti biasa ya. Nah, sekarang kita masuk ke if else gitu. If A sama dengan B, else, oke. Nah, mulai nih. Kita pakai string dulu deh. Harusnya hasilnya itu yang ini. Kita coba ya. Coba clear dulu. Java pertemuan ketiga. Oh sorry. Oh tipe datanya string. Jangan lupa untuk tipe data harus tepat. Incompatible. Nah dia langsung juga error tuh. Dia nggak bisa nih di operan gini. Coba dia langsung error. Dia harus sama-sama integer. Oke, kita coba lagi. Nah, tuh. Jadi sama dengan ini kayak tadi gue bilang ya. Ini karena Java strict, jadi gue nggak bisa pakai sama dengan 3 kali sampai ngecek tipe data. Sebenarnya kalau di bahasa pemrograman yang lain sama dengan 2 kali sama dengan 3 kali, bedanya di situ. Kalau sama dengan 3 kali dia ngecek tipe data, kalau sama dengannya 2 kali dia nggak sampai ngecek tipe data gitu. Oke, nah gue jelasin if else dulu ya. If else itu adalah pengondisian. Di dalam sebuah bahasa pemrograman disebutnya pengondisian. Nah, if else ini itu mirip-mirip implementasi dari boolean atau true false. Misal jika A sama dengan B, maka printnya ini, printnya A sama dengan B. Kalau dia nggak sama dengan, kalau si A dan B itu nggak sama, print yang ini. Sekarang kita coba, apakah 10 sama dengan 5? Jawabannya enggak kan, berarti yang print yang kedua. Kita coba. Nah, bener kan? Tapi kalau misalkan ini gue ubah angkanya jadi 5, kita clear dulu. Yang print pasti yang atas. Nah, if else gitu fungsinya untuk pengondisian. Nah, biasanya dipakai di mana sih? Di pemrograman banyak banget. Misalkan kita pakai, kalau misalkan kita misalnya kita nggak mau database kita itu datanya 0 atau 0, itu beda tuh. Dua itu 0 itu kos benar-benar gak ada data. 0 itu masih ada datanya berapa? 0 gitu. Datanya apa? 0. Nah, kalau misalnya kita nggak mau database kita isinya 0 doang ketika diisi, kita bisa pakai pengondisian atau bisa pakai default mungkin nanti di MySQL. Nah, itu masih terlalu jauh lah, tapi intinya Device itu kayak gitu untuk implementasi di di website, di aplikasi-aplikasi kayak gitu. Nah, sekarang gue pengen pakai OR dulu. OR bukan A modulus ambus B sama dengan sama dengan 0. Nah, OR itu adalah operator matematika. Ketika salah satunya di antara dua kondisi ini nih itu bernilai true atau bisa dibilang benar atau true lah, benar, dibilang true atau benar, ya dia akan ngeprint yang di sini. Tapi kalau misalkan dia salah, atau kalau misalnya dia dua-duanya tidak memenuhi syarat atau tidak true atau false, ya akan ngeprint yang else gitu.
kita coba nih. Nah, sorry, kurang. Or itu kalau misal salah satu dari dua ini nih, A sama dengan B atau A modulus B sama dengan 0, itu true salah satunya atau keduanya, dia akan ngeprint yang ini. Tapi kalau dua-duanya itu nggak memenuhi kondisinya, berarti dia ngeprint yang di else gitu. Kalau misalnya else nya dihapus gimana? Dia nggak akan error, cuma dia nggak akan keprint apa-apa. Misal nih sama dengan 1 lah, aku ubah dulu biar nggak ada yang true. Sorry sebentar. Oh bentar. Jam 6 sorry 7 harusnya dia nggak akan keprint apa-apa. Nah, ketika dua kondisi ini tidak terpenuhi, dia nggak akan ngeprint apa-apa kalau nggak ada else-nya. Tapi kalau ada else-nya, kita coba setting, ada else-nya, ini kita balikin ke 7, kita clear lagi, dia akan ngeprint yang sini gitu. Itu untuk OR. Kalau N gimana? Kalau N itu berfungsi untuk pengondisian sama kayak OR, cuma bedanya kalau N itu dua kondisi ini nih harus terpenuhi nih. A sama dengan B dan A tidak sama, dan A modulus B sama dengan 0 tuh dua-duanya harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya dia akan masuk ke else. Kita coba. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita ubah ke 5, dia akan ngeprint yang di dalam else, di dalam if, sorry. Nah, kayak gitu. Bedanya itu. Nah, terus ini buat apa? Ini buat ngecek apakah si variabel itu ada isinya atau enggak. Misal kita coba. Oh sorry, apa ini? Oh enggak. Oh beda bahasa pemrograman jadi nggak bisa ya. Oke, ternyata ini nggak bisa dipakai di Java sebenarnya. Bukan nggak bisa ya, mungkin gue belum tahu. Bukan belum tahu. Mungkin gue juga nggak pernah pakai ini sih. Itu. Berarti di Java cuma pakai truty. Truty itu apa? Kan kalau pakai ini dia falsy. Jadi misalnya si A-nya itu dia nggak ada datanya, misalkan si A-nya itu 0, kayak gini nih. Nah, misalnya dia nggak ada datanya, dia akan ngeprint yang ini. Tapi kalau dia ngeprint yang else. Nah, sekarang kita coba kalau truty. Oh, nggak bisa. Oke, ternyata di Java juga nggak bisa truty ya. Jadi emang harus harus sama dengan kondisinya harus ada sama dengan bener, harus ada pembandingnya gitu. Kalau nggak ada ya nggak akan bisa. Oh sorry, ada yang kurang. Nah ada ini. Oke, mungkin tambahan dikit ya. Kurang itu ini kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke, kita coba. Kalian pasti tahu lah fungsinya untuk apa itu. Itu untuk ngecek apakah si variabel A lebih besar daripada variabel B, A lebih kecil dari variabel B, dan seterusnya. Kita coba. Misalkan ini kita lebih besar sama dengan dulu. Kita clear. Kita coba. Nah, kenapa A lebih besar daripada B itu dibilang A sama dengan B? Karena di sini ada sama dengan. Makanya dia true-nya di if. Tapi kalau misalnya ini kita hapus, ini kita clear, kita coba. Nah, A tidak sama dengan B, kayak gitu. Sama ketika misalnya dia kurang, A sama dengan B, A kurang dari B, sorry, A kurang, A kurang dari B. Nah, dia akan ngeprint yang kedua nih, A tidak sama dengan B. Tapi kalau kita kasih sama dengan,
dengan keprint A sama dengan B. Oke, paling itu aja yang bisa gue kasih untuk video kali ini. Oke, untuk latihannya coba cek jenis kelamin gitu menggunakan if else, peraturan salah satu peraturan matematis dan juga if else gitu. Nanti akan gue bahas lagi di pertemuan berikutnya, dan di pertemuan berikutnya gue akan ngebahas soal looping dan juga array. Mungkin itu aja video kali ini. Thank you for watching and bye bye.